Selamat pagi anak ibu sekalian. Selamat pagi, Ibu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Semua udah pakai masker kan? Sudah jaga jarak ya. Nah, di sini ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Sebelum kita mulai kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa. Mohon doa dipimpin oleh Fahri. Silakan Fahri. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Mulai. Baik, doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, ibu mau nanyakan kabar anak ibu semua. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Baik ya, sehat ya. Sejauh ini masih sehat semua ya. Alhamdulillah, baik semua. Ibu lihat pun wajah anak ibu ceria, segar-segar di pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, ibu akan memberikan ice breaking. Ice breaking ini tujuannya untuk penyegaran kepada diri kita, biar kita lebih fokus, biar kita lebih konsentrasi. Ice breakingnya nanti, kalau ibu mengatakan satu hewan, contoh hewan kucing, ibu suruh Devi lanjut, ibu bilang Devi melanjut dari huruf terakhir dari kucing. Huruf apa? G. Maka Devi menjawab, ibu bilang kucing, lanjut Devi. Gajah bu, lempar ke temannya, misalnya ke Maria. Maria, kucing berarti dia gajah. Belakang huruf terakhir gajah huruf H. Maka dia menyebut harimau. Bisa ya? Bisa? Bisa kita mulai ya? Nah, di sini akan ibu mulai ice breaking kita. Hewan kucing, Devi. Gajah, Maria. Harimau. Siapa tunjuk nak Ayu? Harimau. Huruf apa di belakang? Ular. Lanjut, siapa lagi nak? Irma. Ular. Huruf apa di belakang? R. Huruf dari R apa? Hewan dari R. Ayo. Berarti nggak konsentrasi. Aku harap nanti di sini anak ibu sekalian aktif mengikuti kegiatan ini. Jadi harus fokus, harus konsentrasi. Bisa ya? Bisa. Nah, di sini nanti kegiatan ini akan berlangsung sekitar 40 menit. Jadi, aku harapkan kerjasama yang baik. Kita harus fokus, harus aktif. Bebas mengeluarkan pendapat aku. Apa yang mau kita sampaikan aja. Tidak usah malu-malu, tidak usah ditahan-tahan. Bu, ini bu, menurut saya. Bu, ini bu, menurut saya. Jadi semuanya bebas mengeluarkan pendapat. Baik. Di sini topik layanan ibu adalah mengenai pernikahan dini. Kenapa bu pernikahan dini? Kan masih banyak topik yang lain. Karena setelah ibu observasi di sini di sekolah kita ini banyak yang sudah menikah masih di bangku sekolah, terutama di sekolah kita ini. Ibu guru BK, selaku guru BK mengobservasi, ada teman kita yang masih di kelas 10 sudah menikah, ada yang masih di kelas 11 sudah menikah, ada yang masih di kelas 12 sudah menikah. Sebentar lagi UN pun, 3 hari lagi menyambut UN sudah menikah. Kan sayang kan ya, putus di tengah jalan. 3 tahun putus gara-gara hanya 1 hari, nggak selesai dia nggak menerima ijazah. Jadi mengharapkan setelah tujuan dari kegiatan ini nanti anak ibu sekalian menanamkan prinsip pada diri kita sendiri, membangun prinsip bahwasanya kita itu bisa bertekad untuk tidak menikah di usia dini. Bisa ya? Bisa. Jadi anak ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bisa dengan baik. Nah, sekarang pernikahan dini, sepintas kita lihat. Ini ada orang menikah, tapi dilihat dari wajahnya kenapa seperti itu ya? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan nak. Ayo siapa? Ayo Fahri, apa Fahri? Keterpaksaan. Ada yang lain? Ayo siapa? Irma? Gak tahu Irma? Kalau Ayu? Dilihat dari raut wajahnya, kenapa dia sedih? Padahal dia menikah, kenapa dia bersedih gitu?
kurang bahagia atau tidak bahagia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik kita mengenai pernikahan dini, sebelum Ibu jelaskan, apa itu pernikahan? Coba Devi. Ikatan antara dua pasangan suami istri yang Lalu? sudah sah dan bersyarat. Bagus jawabannya. Ada yang lain? Ayo, bagaimana nak? Apa itu pernikahan? Ini Maria, apa pernikahan nak? Pernikahan itu ikatan sah antara suami dan istri. Pernikahan. Ayo Fahri, silakan. Apa itu pernikahan Fahri? Sebuah Coba pasangan, dibuka. Kalau ngomong dibuka nak ya. Ha? sebuah pasangan yang disatukan untuk selamanya. Pasangan yang disatukan untuk selamanya. Bagus. Semua jawaban anak ibu bagus semua ya. Nah, ini dia pernikahan dini. Nah, kalau menurut undang-undang, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Jadi, ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ya, kalau sudah resmi sesuai undang-undang. Nah, udah kita ketahui apa itu pernikahan. Masuk ke dalam pengertian pernikahan dini. Apa nak pernikahan dini? Coba ini. Apa pernikahan dini Karsika? Buka maskernya nak kalau mau menjawab. Pernikahan dini. Coba dari kata-kata ya, apa sih pernikahan dini? Apa nak? Ayo, apa pernikahan dini nak? Pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Bagus. Ada lagi yang lain? Coba ini. Lira, apa nak pernikahan dini? Faktor orang tua, Bu. Apa itu pengertian pernikahan dini nak? Ada yang lain yang bisa? Maria, apa pernikahan dini nak? Buka maskernya nak. Pernikahan yang terjadi pada usia. Bagus, semua jawabannya bagus. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Oh, bagus ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja faktornya. Kita lihat ya. Kelihatan ya. Yang pertama ada faktor ekonomi. Contoh, Ibu jelaskan di sini. Kita masih sekolah, sudah. Karena ekonomi orang tua kita, keadaan ekonomi orang tua kita kurang baik, kurang mencukupi, bisa jadi kita lebih memilih menikah, ya. Ngapain sekolah, aku sampai sekolah, orang tua aku nggak ada uang, lebih baik aku menikah. Itu pikiran untuk faktor ekonomi. Kemudian faktor pendidikan, misal anak SMP, anak yang tamat SD, tamat SMP, aku kan nggak lanjut sekolah lagi, nggak lanjut SMA lagi, ngapain aku capek-capek? Oh, saya sudah punya pacar, saya sudah punya teman yang nyaman, lebih baik memilih menikah di usia dini. Kemudian faktor orang tua, mungkin ada dorongan dari orang tua, seperti yang aku katakan tadi. Dia sudah nggak mau sekolah lagi, nggak mau lanjut SMA, ya sudah kamu menikah saja. Biar saya lepas biaya kehidupan kamu. Nanti kan sudah ada yang membiayai kalau sudah menikah. Nah, itulah faktor dorongan dari orang tua. Yang keempat, faktor pola pikir masyarakat. Contoh di lingkungan kita ini, anak cewek kalau di atas 20 tahun belum menikah dikatakan apa? Perawan tua. Pernah nggak seperti itu? Pernah dengar kan? Dikatakan perawan tua. Itulah faktor pola pikir masyarakat yang salah. Ada juga ibu dengar, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti ke dapur juga, ujung-ujungnya nanti mengurus suami juga. Pernah dengar seperti itu kan? Nah, pola pikir masyarakat inilah yang salah. Harusnya kalau kita punya cita-cita, maka kita meraih cita-cita dulu, baru memikirkan untuk menikah. Apalagi anak ibu ini masih di tingkat jenjang SMA. Jadi kalau ada yang ayo dia menikah atau seperti apa, itu jangan ditolak dulu, dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Yang kelima,
menikah. Jadi ini juga banyak nak ya. Selain ini melanggar norma hukum, juga melanggar norma agama. Jadi kita ini masyarakat beragama kan? Iya kan? Semua kita memiliki agama. Jadi ini sangat dilarang oleh agama. Kita tidak boleh seperti itu nak ya. Setelah ada faktor penyebab, pasti ada dampak. Apa itu dampak anakku? Coba satu orang jelas suaranya. Satu orang ngomong kuat suaranya. Ayo Devi. Apa dampak? Akibat. Nah, setelah ada yang menikah di usia dini, pasti mengalami dampak, mengalami akibat. Apa akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini? Bisa satu orang menjawab, ini bu, gitu. Ayo Devi. Devi ini aktif sekali. Coba kita kasih tepuk tangan dulu. Coba Devi. Yang perempuan dapat menyebabkan terjadinya keguguran. Untuk anak perempuan bisa terjadi keguguran. Baik, berarti dari sisi kesehatan perempuan ya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Apa akibatnya nak? Sering terjadi KDRT. Sering terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Baik. Sebuah kisah dari kampung gantong di Pulau Belitung diangkat dari novel fenomenal Oscar Pelangi karya Indria Virana. Sebuah film dari Riri Riza. Ice Films dan Vision Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Untuk tidak ikut dalam pernikahan dini tersebut, jadi kita itu harus menghindari ciri-ciri bagaimana nanti terjadi pernikahan dini. Jadi kita itu harus mempelajarinya dan tetap pada cita-cita kita ya, ya. tetap pada mimpi kita, masa depan kita. Ingat, kita harus punya prinsip, kita harus punya pedoman, kita harus lihat ke depan apa yang harus kita perjuangkan, karena ada bahagia yang harus kita perjuangkan. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan kita benar ya. Jadi kesimpulan dari video tersebut, kita harus menjauhi atau tidak mengikuti menikah pada usia dini. Karena setelah kita lihat tadi, lebih banyak dampak negatifnya ketika kita masih menikah di usia dini. Dan seperti kita lihat tadi, banyak negatif dari segi psikolog, dari segi fisik, dari segi faktor keberlangsungan keluarga. Jadi ibu harap anak ibu semuanya, kembali lagi seperti ibu katakan tadi, dibangun prinsip pada diri kita. Saya masih punya cita-cita, saya masih ingin membahagiakan orang tua. Jadi bagaimana caranya kita bisa membahagiakan orang tua? Itulah yang kita kejar, itulah tujuan kita yang kita kejar. Jadi kalaupun kita selama ini sudah memiliki teman dekat, kalau sudah mengarah ke sana, jadi harap di stop, dibentengi diri kita. Saya masih punya cita-cita, saya masih mau membahagiakan orang tua. Jadi kalau menikah di usia dini itu harus dijauhkan dari pikiran anak ibu semua. Bisa ya? Bisa? Ya. Terima kasih kepada anak ibu semuanya. Sekarang kegiatan kita sudah selesai. Tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Jadi sekarang ibu yang memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada anak ibu sekalian yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ibu apresiasi kepada anak ibu semuanya untuk keaktifannya mengikuti kegiatan ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Jaga kesehatan baik-baik, ikuti protokol kesehatan, dan salam sehat untuk kita semua.